warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Selamat datang di Podsar, Podcast SAR. Perkenalkan, saya Natasha sebagai moderator pada podcast kali ini. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang dulu lagi marak-maraknya nih dibicarakan oleh publik dan media massa, tapi juga bikin miris, yaitu terkait dengan kasus korupsi. Dari dulu sampai sekarang, kasus korupsi ini menjadi salah satu masalah terbesar bagi bangsa kita. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kasus korupsi ini susah diberantas? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk menghindari dan memberantas kasus korupsi tersebut? Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa narasumber saya. Silakan, yang pertama perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Saya Daud Saradi. Dengan saya Gede Agus Putrawan. Saya Imade Wisnu Mahendra. Saya Christian Evani Sinabula. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Seperti yang kita ketahui, korupsi secara sederhana bisa kita artikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuknya bisa macam-macam. Yang pertama yaitu seperti suap, gratifikasi, sampai nepotisme. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Bapak ketahui nih terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun yang terjadi tahun lalu dan ramai dibicarakan oleh publik dan media massa? Silahkan Bapak Wisnu bisa memaparkan penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai data dan fakta yang sudah clear dan terbit juga bahwa misalnya Kejaksaan Agung itu sudah memaparkan dan menjelaskan juga mengenai kasus ini. Jadi nominal 271 triliun itu adalah estimasi kerugian yang diterima oleh negara. Jadi bukan uang atau dana langsung yang dicuri oleh seseorang atau instansi yang lain. Jadi rinciannya juga sangat banyak ya. Dan kasus ini terjadi di Bangka Belitung ya. Dan dikomputasi juga oleh IPB ya, Institut Pertanian Bogor, oleh Bapak Bambang. Kemudian juga untuk rinciannya itu seperti yang saya bilang tadi lumayan banyak, mencakup seperti estimasi lingkungan, kemudian biaya pemulihan dan lain-lain. Dan grand finalnya itu ya, seperti nominal tadi 271 triliun. Dan beberapa pakar sudah menyoroti kasus ini ya, khususnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bapak Wisnu, penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Setelah membaca nih dan mengikuti berita tersebut, siapa yang Bapak ketahui terlibat dalam kasus korupsi tersebut? Silakan, waktu dan tempat untuk Bapak Dapot dipersilakan. Untuk pelaku korupsinya saya memiliki dua versi. Ada pelaku korupsi yang aktif, ada pelaku korupsi belakang. Tapi yang untuk kita bahas di tempat ini yang pelakunya, pelaku aktifnya yang sampai di persidangan. Ada dua orang itu, satu Harvey Muiz, satu lagi Helen Nalu, ditambah satu PT Timah TBK. Baik nih, apa saja nih dampak yang dapat terjadi dan bagaimana nih tanggapan Bapak terkait kasus tersebut yang merugikan negara hingga 271 triliun, Pak? Tentunya dampaknya sangat besar Bu, mengenai AMDAL, analisis dampak lingkungannya. Karena secara harfiah kita juga mengerti tambang itu memiliki limbah. Salah satu dampak dari tambang ilegal ini adalah kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi yang dimaksud ya hanya satu pihak yang diperkaya dengan kasus korupsi ini. Masyarakat setempat belum tentu mendapatkan keuntungan atas daerah mereka yang sudah diambil alih oleh tambang timah. Ada lagi kesenjangan sosial dan juga makin besarnya penurunan kepercayaan kepada publik. Jadi publik sekarang kurang percaya terhadap pemerintah karena pemerintah mengeluarkan izin atau bisa jadi pemerintah nego sehingga tambang timah ini bisa terlaksana dan jalan. Mengenai kasusnya ya. Saya melihat dari sisi pandang saya dan juga beberapa pakar politik yang saya baca, untuk kasus yang untuk nilai nominal yang sangat tinggi yang sampai 271 triliun ini
dengan pengembalian dana ke negara sebesar 210 miliar, menurut saya ini tidak relevan dengan kasusnya. Dan dia juga mendapatkan keringanan hukuman. Menurut saya itu 20 tahun itu harusnya bukan hukum yang sesuai dengan tindakan dia. Ini karena merugikan negara ini. Kalau ibarat kata ini 271 triliun lebih untuk masyarakat ini sudah luas. Jadi menurut saya itu harusnya kurungannya diperpanjang dan dimiskinkan seperti itu. Wah, penjelasannya sangat lengkap ya. Terima kasih Bapak Dapot telah memaparkan pendapatnya. Saya pengen ngobrol nih sama Bapak Evan. Apa sih faktor penyebab korupsi itu bisa terjadi? Silahkan. Menurut saya banyak faktor penyebab terjadinya korupsi itu, apalagi sampai 271 triliun. Mungkin yang pertama itu kurangnya pengawasan, yaitu pengawasannya yang lemah. Karena pengelolaan tambang khususnya di PT Timah Tbk dengan mitra-mitra itu minim kontrol dan juga transparansi. Dan yang kedua, mungkin sistem pencatatan dan pelaporannya itu yang tidak terintegrasi digital, yang mampu dan mudah dimanipulasi. Yang kedua, mungkin kolusi antara pejabat dan pengusaha, di mana ada indikasi kerjasama orang dalam antara pejabat dan perusahaan yang mengatur tata niaga timah yang juga dapat merugikan negara. Yang ketiga, mungkin regulasi dan penegakan hukum yang lemah, di mana aturan tentang tambang ilegal ini udah ada, tapi penegakannya yang kurang konsisten, di mana orang akan beranggapan bahwa mending saya korupsi dengan mendapatkan hukuman yang segini-gini aja. Makanya banyak orang yang mungkin mengambil tindakan dengan korupsi. Juga mungkin ada budaya yang terstruktur, yaitu TSM, terstruktur, sistematis dan juga masif, yaitu antara persekongkolan orang-orang dalam, yaitu pihak swasta dan mungkin juga pihak yang berperan dalam PT Timah tersebut. Mungkin itu beberapa faktor yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih Bapak Evan atas pemaparannya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih, saya mau nanya ke Bapak Agus. Menurut Bapak nih, apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar korupsi maupun kasus yang sama tidak terulang kembali? Silakan Bapak. Terima kasih pertanyaan ke Ibu Natasha. Berdasarkan faktor penyebab yang dipaparkan oleh Bapak Evan, kita bisa melakukan upaya pencegahan. Yang pertama yaitu dengan melakukan digitalisasi pada tata kelola tambang, dimulai dari pendistribusian, distribusi, dan juga ekspor yang dilakukan. Timah wajib tercatat dalam sistem digital nasional. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi. Bisa dilakukan dengan melibatkan BPK dan KPK. Selain itu juga perlu dilakukan audit dan penguatan keuangan secara periodik. Selain kedua upaya yang di atas, juga perlu dilakukan penguatan Satgas Tambang Ilegal seperti Kementerian ESDM agar tidak ada tambang-tambang ilegal lagi di kemudian harinya. Sekian Bu. Terima kasih Bapak Agus atas waktunya. Baik, dari diskusi kita pada siang kali ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa korupsi timah 271 triliun ini terjadi karena lemahnya pengawasan, kolusi, regulasi yang tidak tegas, dan motif ekonomi yang besar. Pencegahannya juga harus melalui kombinasi digitalisasi, pengawasan yang transparan, hukum yang tegas, serta reformasi regulasi dan budaya anti korupsi di semua lini. Sekian podcast kita pada siang hari ini. Guys, we are family. Afriknam jaga Samakram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.